Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Ya, Bu. Selamat siang. Dan Mbak siapa namanya? Siang, Bu. Nama saya Anissa Ulfitra, Bu. Anissa Ulfitra. Dari kelas? Kelas 11 IPS 1. Oh, yang Mbak Anissa ini yang sering dapat nilai Iya, Bu. bagus itu yang Alhamdulillah dapat peringkat 1. Iya. Oke. Ada apa nih kok siang-siang gini tuh main ke ruangan Ibu? Gini, Bu. Jadi tuh saya mau cerita, Bu, tentang penurunan nilai akademik saya sih, Bu. Oh, gitu. Baik. Tapi ini nggak lagi pelajaran, ada pelajaran? Ada, Bu, tapi kosong tadi udah dikasih tugas, tapi saya sudah selesai. Oke, Kak, gitu. Sebelumnya nih Mbak Anissa pernah nggak, belum pernah konseling atau udah pernah? Kalau main-main di sini saya sering, Bu, sama Ibu Eli, Bu. Tapi kalau buat konseling saya belum pernah, cuma main-main saja gitu. Oke. Jadi main-main ke sini udah pernah ya? Ya. Konsultasi buat apa gitu? Kalau konsultasi belum sih, Bu, cuman kayak cerita-cerita biasa aja sama Bu Eli, karena Bu Eli juga tetangga saya, Bu. Nah, itu sebelumnya Mbak Anissa ini udah pernah tahu tentang asas-asas dari konseling? Belum, Bu, belum tahu. Oke, jadi asas-asas konseling itu ada beberapa. Yang pertama itu kesukarelaan. Jadi Mbak Anissa kan datang ke sini dengan sukarela ya. Iya, Bu, Mbak Anissa sukarela. ke sini nggak saya panggil. Mbak Anissa Iya. datang sendiri pada saya mau menceritakan apa yang Mbak Anissa alami. Iya, Bu. Dan juga yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Mbak Anissa nanti akan menyampaikan apa yang Mbak Anissa rasakan, apa yang Mbak Anissa ingin keluhkan kepada saya dengan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Iya, Bu. Nah, dan yang ketiga itu kan ada asas rahasia. Nanti apapun yang diceritakan Mbak Anissa nggak akan terbongkar kemana-mana. Jadi hanya antara saya dan Mbak Anissa saja. Iya, Bu. Gitu. Jadi nggak usah takut kalau Mbak Anissa mau cerita kepada saya nanti nggak akan kebongkar kemana-mana. Cuma saya dan juga Mbak Anissa saja gitu. Mbak Anissa udah paham? Paham, Bu. Jadi aman ya, Bu, kalau saya cerita? Aman. Dipastikan aman nggak akan? Iya, Bu. Nah, oke. Jadi ada apa nih kok Mbak Anissa tiba-tiba siang-siang gini main ke sini? Berarti jadi gini, Bu, saya cerita dari awal ya, Bu. Saya itu nilai UTS geografi saya, Bu, jelek, Bu. Karena kan waktu UTS mata pelajaran itu saya benar-benar dalam keadaan nggak fit. Sebenarnya sih ada 2 mata pelajaran ya, Bu, tapi yang pertama itu kan prakarya, jadi lebih mudah ya, Bu. Jadi saya yang geografi itu nggak tahu kenapa pas jam terakhir, Bu, saya tuh benar-benar udah nggak fit dari malam, terus saya masuk karena saya kan tanggung banget, Bu, masa saya ikut ujian susulan, kan saya nggak mau, jadi saya paksain buat ikut ujian pas hari itu, Bu. Terus waktu pembagian rapot ternyata nilai UTS saya geografi itu jelek banget, Bu, nggak seperti biasanya gitu, Bu. Jadi saya bingung, Bu, kenapa kok nilai saya tuh bisa seperti itu, padahal tuh saya sudah benar-benar ngerasanya tuh udah jawabnya tuh udah bener, Bu, tapi kok kenapa nilai saya tetap jelek gitu loh, Bu. Jadi tuh saya tuh nyalain diri saya sendiri, Bu, kok bisa gitu loh, Bu, kayak gitu, padahal kan harusnya tuh bener, harusnya nilainya tuh bagus gitu, Bu. Jadi, Bu, karena itu mungkin karena saya benar-benar terpukul ya, Bu, kayak saya nggak biasanya nilai saya tuh jelek, Bu, saya harus benar-benar nilai itu benar-benar bagus lagi, karena itu saya jadi merasanya tuh kok gini, aku harus belajar lebih giat lagi. Tapi saya belajar itu, Bu, kayak dari pagi sampai malam saya belajar terus, Bu, sampai pas istirahat saya diajak teman-teman saya kemana, pas di rumah pas lagi uh,
weekend saya diajak pergi juga saya nggak mau, saya lebih milih menarik diri saya untuk belajar di rumah gitu Bu. Mungkin kalau bisa dibilang porsi belajar saya sudah tinggi ya Bu, sudah besar, lebih besar dari biasanya, tapi nggak tahu bakalannya nilai saya bagaimana Bu, karena nilai yang kemarin itu jelek banget. Mungkin nilai ini bisa jauh lebih bagus karena saya sudah belajar itu Bu. Mungkin ya Bu, tapi Jadi lebih sering belajarnya dari iya Bu, banyak. Jadi pulang sekolah langsung belajar pulang gitu. sekolah belajar. Mungkin saya juga tidur sebentar Bu, dan tidur saya tuh Bu kayak nggak enak Bu karena saya kepikiran sama pelajarannya gitu Bu. Nah, ya jadi karena itu Mbak Nisa jadi merasa kurang ya sama dirinya sendiri. Terus juga karena nilainya jelek itu Mbak Nisa jadi menutup diri gitu kan. Iya Bu. Nah, kan itu cuma sekali-sekali aja. Maksudnya nggak seterusnya begitu karena ada dampak karena ada faktor yang membuat nilai Mbak Anissa itu jadi jelek gitu. Iya Bu. Nah, kan nggak selamanya akan begitu. Pasti juga sekali-sekali Mbak Anissa juga nggak apa-apa dapat nilai jelek, dapat nilai yang menurut Mbak Anissa nggak bagus gitu. Dan juga apa itu juga bisa menunjukkan kalau Mbak Anissa itu juga punya kekurangan. Di situ juga Mbak Anissa dapat melihat kalau benar-benar Mbak Anissa itu uh, bukan makhluk Tuhan yang sempurna gitu, karena sempurna itu cuma punya Tuhan kan begitu. Jika Mbak Anissa pernah kan melihat teman-teman Mbak Anissa juga yang melihat apa Mbak Anissa pernah melihat teman-teman Mbak Anissa yang dapat nilainya jelek Pernah di kelas gitu. Pernah Bu, Mas. Semua nilainya jelek sih Bu mata pelajaran. Nah kan pasti kan juga rata-rata semua dari kita juga pernah mendapatkan nilai yang jelek. Nggak harus juga dapat nilai yang baik gitu. Nah mungkin dari nilai yang jelek ini bisa membuat motivasi motivasi belajar Mbak Anissa jadi lebih baik. Tapi dengan tidak melebih-lebihkan cara belajar Mbak Anissa gitu. Gitu ya Bu. Ya, karena kalau terus-terusan belajar kan juga berdampak juga dengan kesehatan Mbak Anissa. Kalau apa selalu belajar nggak pakai istirahat akan membuat jasmani Mbak Anissa tuh ya nanti sakit, jadi nggak fit lagi kayak kemarin waktu UTS gitu. Nah selain itu kan juga kalau kebanyakan belajar, kebanyakan berpikir juga menyebabkan beberapa penyakit yang ada di otak ataupun di kepala gitu Mbak Anissa. Tapi kan Bu, kalau nilai saya sekarang jelek nih ya Bu, nanti bisa berpengaruh kan Bu sama hasil akhir saya. Kan saya mau masuk SNMPTN. Nanti takutnya saya itu Bu nggak bisa masuk karena nilai saya itu ada yang turunnya drastis Bu. Begitu. Nah, berarti tugasnya Mbak Anissa sekarang setelah ini menambah motivasi lagi untuk belajar, untuk menambah nilainya di UAS. Ya, itu tahu mungkin sedikit mempengaruhi dari nilai yang akan diakumulasi sama nilai-nilai yang lainnya. Tapi kan juga nggak apa-apa mungkin sekali dua kali nanti ditingkatin lagi di semester-semester berikutnya, dan juga nanti di UAS bisa ditingkatin lagi. Itu juga memotivasi Mbak Nisa untuk belajar. Nah tapi dengan catatan Mbak Nisa belajar dengan tidak terlalu keras, jangan di luar porsi dari kebiasaan Mbak Anissa gitu. Secukupnya aja, mungkin misalnya hari ini cuma beberapa halaman saja, begitu juga nggak apa-apa, tidak harus setiap hari setiap saat Mbak Anissa itu belajar. Sekali-sekali juga berbaur dengan teman-temannya yang ada di kelas atau teman-teman di rumah, itu juga untuk merefreshingkan pikiran Mbak Anissa, itu juga bisa gitu. Oh, berarti pikiran saya dan sikap saya selama ini salah ya Bu, karena saya terlalu memporsir belajar saya yang sampai larut malam, sampai nggak pernah ada refreshing dan lain-lain. Begitu berarti salah ya Bu? Iya, Saya juga menyalahkan diri saya sendiri juga berarti salah ya Bu? iya Mbak Anissa. Jadi setelah ini uh,
targetnya atau pencapaian yang akan dicapai Mbak Anissa. Untuk diri Mbak Anissa, coba untuk beristirahat dulu sebentar. Habis itu mungkin belajar sedikit demi sedikit, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan gitu. Oh iya Bu, begitu ya Bu. Berarti kalau saya misalnya belajar setelah sekolah, itu nanti belajar sebentar apa yang sudah diulang sama guru hari ini, terus nanti malamnya juga, misalnya siangnya nanti belajar geografi, nanti malamnya saya belajar sejarah gitu, nggak apa-apa ya Bu ya? Lebih mungkin lebih bisa bikin otak saya istirahat dulu gitu ya Bu? Iya, betul. Apalagi kan pelajaran dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu Iya, bikin pusing gitu. iya Bu. Panas juga Bu Iya. warnanya, jadi bikin pusing. Nah, begitu Mbak Anissa. Iya. Nah, jadi setelah apa yang kita sudah bahas pada hari ini, pada kesempatan kali ini, perasaan Mbak Anissa gimana? Perasaan saya ya Bu lebih lega sih Bu, jadi saya nggak terlalu kepikiran sama nilai saya yang kemarin. Mungkin saya bisa belajar juga, belajar, tapi nggak segiat yang kemarin, nggak seporsi besar yang kemarin saya belajarnya. Mungkin saya bisa belajar dari pulang sekolah nanti satu mata pelajaran, terus nanti malamnya juga bisa satu mata pelajaran, jadi saya tidak memaksakan diri saya dan otak saya untuk belajar tiap hari gitu sih Bu. Nah, bagus sekali Mbak Anissa. Jadi setelah ini mungkin bisa dilakukan apa yang seperti Mbak Anissa bilang tadi ya. Iya Bu. Oke, jadi pertemuan kita kali ini sudah selesai dengan solusi yang diberikan juga dari Mbak Anissa sendiri. Iya. Bisa dilakukan setelah ini. Oke, semoga apa yang dicita-citakan Mbak Anissa juga bisa tercapai dan sukses ke depan. Iya Bu, semoga. Amin Bu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih sudah datang. Ya Bu. Ada Ibu. Mari. Begitu saya pamit ya Bu. Oh iya. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Bu. Selesai tinggal.